Oke, Assalamualaikum. Ibu akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Di sini ada ubus dengan panjang rusuk 6 cm. Sebelumnya, kalian sudah bisa kan menentukan mana itu diagonal ruang, mana itu diagonal bidang, mana itu bidang diagonal. Nah, di sini ada hubungannya sama soal yang ini. Jadi kalau kalian disuruh menentukan jarak, kan di sini disuruh yang ditentukan jarak antara titik A ke titik C. A ke C. Kita ambil garis A ke C. A ke C, potong tek tek tek. Nah, kalau kita perhatikan A ke C ini, AC ya, AC ini adalah diagonal sisi, atau AC itu, jawab, AC itu bisa disebut juga dengan diagonal sisi ya, atau diagonal bidang. Jadi yang menggabungkan satu titik dengan titik lainnya yang ada dalam satu bidang itu dinamakan diagonal sisi. Rumusnya itu tinggal R akar 2 ya. Jadi AC-nya itu berapa? R ini tadi 6 ya, berarti 6 akar 2. Oke, itu yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Yang ini kakaknya ya. Sekarang yang B-nya. Nih yang B. A ke G. Di titik A ke G. Nyebrang ya. Kita ambil tuh ya. Contohin dari A ke G. Jadi AG ya. Nah, untuk jadi AG ini, kalau kita perhatikan, AG itu adalah diagonal ruang. Ya. Diagonal ruang. Diagonal ruang itu apa? Diagonal ruang itu yang nyebrang ke bidang lain. Dari satu titik ke titik lainnya dan nyebrang ke bidang lain. Itu disebut dengan diagonal ruang. Untuk diagonal ruang itu rumusnya R akar 3. Jadi AG-nya itu adalah 6 akar 3. Itu ya, makanya kalian harus bisa menentukan mana diagonal sisi atau bidang, mana diagonal ruang. Paham ya? Ini contoh pertama. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan contoh kedua. Tadi contoh pertama lupa Ibu beri judul. Judul yang pertama itu adalah jarak titik ke titik. Nah, kalau yang kedua ini adalah jarak titik ke garis. Ini rusuknya udah diketahui 4. Ditanyakannya garis F ke garis AC nih. Titik F ke garis AC kan seperti ini ya. Jadi jaraknya itu dari sini ke sini. Ini nanti tegak lurus ya. Jadi yang ditanyakannya itu ini nih. Nah, seperti ini ya. Walaupun kasat mata kita ini seperti miring, tapi ini aslinya adalah tegak lurus, maka diberi lambang L. Artinya itu tegak lurus ya. Kasat mata kita kan kita hanya bisa melihat bangun ruang ini dalam kertas, jadi seperti miring, aslinya tidak miring. Nah, ini tegak lurus. Sudah pernah belajar ya di kelas 10, namanya titik proyeksi. Jadi ini F aksen. Jadi titik F ini diproyeksikan terhadap garis AC, hasilnya di sini. Ya, itu tegak lurus, menandakan hasil proyeksi F aksen. Nah, setelah itu kalau kita perhatikan belum terbaca ya, belum terbaca. Tapi kalau kita lihat lagi, ini itu bisa diambil, kita butuh penolong lagi, yaitu AF terus FC. Nah, di sini jadi tercipta segitiga ya, ada segitiga, ada beberapa segitiga di sini. Kalau kita perhatikan tadi titik bantu yang Ibu buat AF, FC itu adalah bidang itu adalah diagonal bidang. Jadi AC sini ya. AC terus AF terus CF itu diagonal bidang. Diagonal bidang itu kan S akar 2 atau rusuk akar 2. Boleh S atau rusuk, boleh rusuk aja ya tadi. Rusuknya tadi berapa? 4 kan? Jadi 4 akar 2. Nah, setelah itu, setelah kita lihat, nah kita itu butuh menghitung FF aksen. FF aksen itu yang ini nih. Kalau kita perhatikan ini adalah F aksen C adalah segitiga.
AF aksen dan F juga itu adalah segitiga. Untuk lebih memudahkan, boleh mengambil yang ini atau yang ini. Mungkin ibu akan mengambil yang F, A, F aksen sama F, ya. Nah, caranya menggunakan Pitagoras. Kalau kita keluarkan segitiga ini, ibu gambar ya. Nah, dikeluarkan segitiga yang tadi, F aksennya itu di sini, F-nya di atas, ini A. Jadi gambarnya seperti ini. Tadi AF, AF aksen udah ada belum? Ini ada aksennya ya. AF aksen udah ada belum? Belum. AF aksen itu didapat dari AF, ya. Jadi AF aksen itu adalah setengah dari AC, ya kan? Nah ini kan di sini set, ini tengah-tengahnya di sini, ya. AF aksen itu adalah setengah dari AC. Makanya setengah AC-nya itu 4 akar 2, set, jadi isinya 2 akar 2. AF aksennya udah ada. AF aksen berarti yang ini 2 akar 2. AF-nya udah ada. AF-nya berapa? 4 akar 2. Kalau kita perhatikan ini adalah segitiga ya, segitiga siku-siku. Berarti menggunakan Pitagoras. Mencari sisi tegak berarti miring dikurang sisi satunya lagi. Ini kan sisi tegak. Berarti F aksen sama dengan akar dari sisi miringnya AF dikurang AF aksen kuadrat. Oke, kita kurangi AF aja itu 4 akar 2 ya. 4 akar 2 dikuadratkan dikurangi AF aksen berarti 2 akar 2 dikuadrat. Kenapa dikurang? Tadi apa kata ibu? Kenapa dikurang? Karena sisi tegak. Kalau mencari sisi miring ditambah. Kalau mencari sisi tegak dikurang. Oke, di sini aja ya. 4 kuadrat 16. Akar 2 dikuadratkan, akarnya hilang ya. 2 kuadrat 4. Akar 2 dikuadratkan, akarnya hilang. Akar dari 16 kali 2 32. 4 kali 2 8. Ya, di sini aja deh ya. Jadi 32 ambil 8 24. 24 itu adalah 4 kali 6 ya. Akar 4 berapa? Akar 4 2. Akar 6 bisa nggak? Nggak bisa, berarti isinya segini. Berarti simpulannya jangan lupa, maka jarak titik F ke AC adalah 2 akar 6. Tadi ibu mencontohkan yang sedikit agak rumit ya. Tapi kalau misalnya kalian ketemu soalnya yang simple dan mudah, misalnya tentukan jarak titik F ya ke garis BC. Ini terlihat ya, karena sudah tegak lurus. Nah, F ke BC. Ini F ke BC jaraknya berarti 4, karena F-nya sudah tegak lurus. Kalau jarak titik F ke BC. Tapi kalau tadi kan jarak pertanyaannya F ke AC.
F ke AC, jadi ngambil dulu yang tegak lurus, makanya harus ditentukan proyeksinya. Paham ya? Ada lagi pertanyaannya seperti ini. Jarak titik F ke garis GH. Ini F ke garis GH. Berarti yang ini jaraknya. Jaraknya tadi ini rusuk kan? Rusuknya 4. Itu ada lagi jarak titik F ke garis EH. Ini F, ini EH. Dari sini ke sini berarti jaraknya kan? Dari sini ke sini itu sudah tegak lurus. Nah, ini tuh rusuknya kan? Rusuknya tadi berapa? 4. Seperti itu. Bisa ya? Oke, selanjutnya contoh ketiga tentang jarak titik ke bidang. Di sini ada soal rusuk balok ya. Tadi kan kita kubus, sekarang kita balok. Balok AB-nya itu 4. Terus AD-nya 3. Terus AE-nya 5. Berarti AD itu sama BC juga 3 ya di sini, BC 3. Nah, pertanyaannya adalah titik B ke bidang ACGE. Kita lihat dulu bidang ACGE. ACGE berarti ini ya. AC G. Nah, bidang ini. Supaya kelihatan, misalnya ini diarsir. Boleh kalian pakai pensil warna-warni ya, jadi catatannya rapi, lebih bagus. Nah, setelah kita lihat bidang ACGE ya yang diarsir tadi, jaraknya antara titik B, berarti dari sini ambil proyeksi tegak lurus ya. Nah, berarti yang ditanyakan tuh ini, titik ini nih yang kecil ini. Berapa? Nah, ini disebut dengan proyeksi B aksen. Oke. Nah, setelah kita melihat gambarnya, berarti kita harus bisa menentukan garis AC. Garis AC itu adalah diagonal bidang. Ya kan, AC itu diagonal bidang. Diagonal bidang dari balok. Nah, kalau kita lepas atau kita, berarti ini AC berapa? Kita gambar, kita lepas gambarnya, ini jadi seperti ini. Nah, seperti ini. A, B, C. Ya. AB kan 4, BC-nya 3, berarti ini AC-nya berapa? AC-nya Pitagoras. Mencari sisi miring. Berarti sisi miring itu diapain? Ditambah. Berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti AB-nya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16 ditambah 3 kuadrat 9. Berarti akar 25, akar 25 berapa? 5. Berarti AC-nya 5. Kita sudah punya AC 5. Nah, sekarang kita lihat lagi di gambarnya. Ternyata yang ditanyakan itu kan dari sini ya. Tek. Nah, sini. Ini yang ditanyakan tuh. Karena ini B aksen. Itu ditanyakan, berarti hubungannya sama segitiga. Ya. Segitiga itu kan bisa aja AB kali BC per 2. 2 segitiga itu. Tapi karena kita membutuhkan BB aksen, maka menggunakannya tingginya yang ini, alasnya yang ini. Kalau luas segitiga ABC itu adalah B aksen ya dikali AC per 2. Nah, gitu kan. Nah, luas segitiga ABC-nya. Luas segitiga ABC-nya itu kan kalau kita lihat itu bisa dibuat dulu luas segitiga ABC-nya. Atau kita mau, karena kita mencarinya ini, kita bisa cari di luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC yang segitiga yang biasa nih. Tadi luas segitiga ABC, kalau yang menggunakan alasnya AB, tingginya BC, bagi 2. Ya, AB-nya 4 kali 3 bagi 2, berarti 24 ke 3 12, 12 bagi 2 6. Ininya segitiganya 6. Kita balik lagi ke sini. Segitiganya itu 6, B aksennya belum ada. Nah, AC-nya udah punya itu 5. 2-nya juga nggak ada. Ini kan? Nah, kalau ini ada, ini bukan pecahan, ini pecahan, maka pakai per 1. Ya. Kali silang. Ini kali ini
1 kali BB1 tetap BB aksen, maaf BB aksen. 1 kali 5 itu juga tetap 5 ya. 6 kali 2 silang ya, 12 seperti ini. BB aksen kali 5 jadi 5 BB aksen per 12. Maka BB aksen sama dengan 12 per 5. Jadi kesimpulannya, jarak, jangan lupa ya kesimpulannya, titik B ke bidang AC G E adalah 12 per 5 cm.